Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aziza dengan NIM 12120100135. Di sini saya memiliki tugas public speaking, yang mana nanti akan saya tayangkan video yang telah saya buat mengenai 4 materi, yaitu ada podcast, ada reporter, ada tour guide, dan MC resmi. Selamat menyaksikan. Video yang pertama adalah penayangan podcast Cekecer, yaitu cerita keluarga Cemara yang akan diisi oleh Naila Tresna Utami dan Putri Nur Aziza. Halo, selamat malam Sobat Cekecer, kembali lagi di saluran radio 576. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai definisi Cekecer. Dan pada malam ini sudah terlihat di sebelah saya ada teman saya yang akan menyampaikan definisi Cekecer menurut dia itu seperti apa sih gitu. Ayo perkenalkan dulu. Halo, selamat malam Sobat Cekecer, saya Naila Tresna Utami. Nah, jadi seperti biasanya ya, itu teman saya namanya Naila tadi, dan dia akan menyampaikan tentang overthinkingnya Cekecer menurut dia. Karena ini malam-malam gitu ya, jadi kayak enak tuh waktunya overthinking ya kalau pada zaman sekarang tuh ya, bagi sekarang ngomongnya overthinking. Jadi mari kita simak dan kita dengarkan apa sih definisi Cekecer menurut Kak Naila ini? Cekecer ya Kak, Cekecer tuh cerita keluarga Cemara. Wah, itu inisiatif banget ya, nama kayak gitu tuh kayak nggak pernah saya temuin di mana-mana. Kalau definisi keluarga Cemara menurut saya, keluarga Cemara keluarga yang bisa dijadikan tempat pulang atau rumah gitu ya Kak, mungkin tempat kita pulang, kayak misalnya kita habis dari luar, kita bepergian dari mana, kita capek, kita lelah, kan kalau kita ke rumah, kita pulang tuh niatnya untuk istirahat, untuk menemukan tempat ternyaman. Nah, itu definisi keluarga, tempat untuk pulang atau rumah, seperti itu Kak. Dan keluarga juga kalau menurut saya merupakan sebuah kesatuan, satu kesatuan yang utuh. Kayak kita tuh nggak bisa menganggap yang paling penting di keluarga tuh seorang ayah, seorang ibu, atau misalkan anggota keluarga kita yang terdekat gitu ya sama kita nggak bisa menganggap seperti itu, karena semua anggota keluarga itu penting dan merupakan satu kesatuan gitu Kak. Jadi kalau seandainya salah satu dari mereka misalkan nggak ada atau pergi kemana, itu langsung berasa kurang, langsung berasa ada yang kurang nih. Dan keluarga juga persis kayak anggota tubuh kita, misalkan gigi kita ngerasa sakit, atau mata kita ngerasa sakit, atau kepala kita yang pusing, itu pasti anggota tubuh yang lain juga ikutan sakit, atau bahkan mungkin badan kita yang panas padahal mah gigi yang sakit, kayak gitu. Nah, sama kayak keluarga, misalkan yang ada masalah satu orang nih, tapi anggota keluarga yang lain tuh membantu, dan masalahnya tuh bisa ikut kerasa gitu loh Kak. Jadi kayak keluarga itu satu kesatuan yang utuh, yang kalau salah satu dari mereka nggak ada tuh emang langsung berasa banget kurangnya gitu loh. Oh, jadi gitu ya teman-teman ya, pendengar setia Cekecer. Jadi menurut Kak Naila itu definisi dari Cekecer itu kayak satu kesatuan yang utuh, tempat pulang gitu. Jika tidak ada satu, maka tidak akan lengkap gitu semua kondisi yang bisa kita rasakan gitu, baik itu senang, sedih, pokoknya semua itu campur aduk, tapi campur aduk yang kurang gitu, karena tidak ada satu bagian yang harusnya ada, ini nggak ada gitu. Betul jadi banget Kak, serasa kurang gitu ya Kak ya. betul itu Kak. Nah, kalau dari Kak Aziza sendiri, pengertian Cekecer keluarga Cemara gitu ya, menurut Kakak tuh kayak gimana? Karena kan saya belum dengar nih ya, atau mungkin pendengar yang di luar sana ingin mendengar lagi gitu. Jadi sebelumnya pernah saya sampaikan ya gitu, kalau menurut saya Cekecer itu ya tidak beda jauh dari yang Naila sebutkan tadi, kayak tempat pulang gitu, dimana kita merasa bahwa rumah itu emang bener-bener rumah yang menampung segala keluh kesah kita, bahagia kita, senang kita gitu kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita pulang ke rumah tuh kita menemukan kenyamanan gitu. Jadi rumah itu wah segala-galanya deh, kayak tempat kita tuh meluapkan kesedihan kita dapat solusi dari kesedihan kita punya masalah, kita dapat solusinya gitu, bisa sharing bareng gitu sama keluarga, baik itu adik, kakak, ayah, ibu gitu. Jadi semuanya itu terasa lengkap lah gitu kalau misalnya dalam satu rumah itu berkumpul semuanya gitu. Dan
saling sharing gitu Kak tentang apa sih aktivitas yang udah kita lakukan di luar sana. Ketika kita pulang ke rumah gitu ya, kita sharing bareng tuh, kayak kita mendapatkan pencerahan dari masing-masing, nasihat, kita berbagi semua suka duka kita gitu, pengalaman gitu Kak kalau menurut saya. Jadi CKCR itu pokoknya indah deh Kak gitu. Kalau misalnya kita bisa bener-bener apa ya, memaknainya terus memfungsikannya dengan baik gitu ya, kita bakal merasakan semua keindahan dan kenyamanan gitu Kak. Mantap banget ya Kak Aziza ini. Oh iya Kak, ngomong-ngomong, kayak saya tuh ngeliat kakak dari tadi cerah banget, ceria gitu. Apa sih yang buat kakak makin cerah atau makin ceria kayak gitu? Mungkin bisa bagi-bagi tipsnya ke pendengar setia CKCR juga. Ya mungkin energi positif yang kita bawa ya Kak ketika di pagi hari, karena saya pernah dengar energi positif yang kita bawa, yang kita awali di pagi hari akan membawa sampai ke malam sekarang ini nih Kak gitu. Tapi salah satunya saya menggunakan ini lipstick Dazzle Me gitu ya, bukan lipstick, maaf, ini lip tint gitu ya. Jadi salah satu sponsor dari radio CKCR ini adalah Dazzle Me. Coba deh kakak cobain, siapa tahu kakak juga bisa tambah cerah gitu auranya. Boleh Kak ya gitu. Ini gratis dong Kak ya buat saya. Boleh deh Kak, soalnya ini sponsor terbaru dari kami gitu ya. Ya mungkin buat teman-teman gitu ya, kalau ada yang mau cerita-cerita gitu, overthinking di malam hari gitu, kalian bisa menghubungi nomor yang nanti kita akan sebutkan di akhir gitu ya. Soalnya siapa tahu kalian bisa sharing gitu di sini, bisa datang hadir juga kayak teman saya yang di sebelah ini, kayak Kak Naila gitu, bisa langsung sharingnya tuh langsung gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang menanggapi lewat pesan, lewat telepon gitu ya. Jadi kalian bisa menemukan CKCR yang baru mungkin ya kan di sini, siapa tahu ya gitu. Jadi kayaknya kita nggak kerasa ya, waktu udah sejam yang lalu ya kita nungguin gitu sampai sekarang. Maaf nemenin kalian gitu ya, yang sedang overthinking maupun yang ada di jalan ataupun yang lagi ada acara, yang setia gitu mendengarkan cerita CKCR pada kali ini bersama Kak Naila gitu ya. Mungkin kalian bisa menghubungi bintang 811 pagar gitu ya, ketik pesan ataupun telepon gitu, kalian bisa untuk mencurahkan semua isi hati kalian gitu. Mungkin sebelum kita akhiri gitu ya radio siaran ini, kita akan memberikan satu buah lagu untuk kalian dengar gitu ya, baik yang dalam perjalanan atau acara, yaitu lagu apa Kak Naila? Harta Berharga. Ya, check it out. Terima kasih. Penayangan video selanjutnya adalah Breaking News TCI oleh Naila Tresna Utami dan Putri Nur Aziza. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Nur Aziza yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Breaking News TCI. Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Bandung pada siang hari hingga sore ini, tepatnya di wilayah Taman Cipadung Indah. Adapun kondisi terkini, telah ada rekan saya di lokasi, yaitu Naila Tresna Utami. Silakan Naila. Baik pemirsa, sekarang saya telah berada di wilayah Taman Cipadung Indah. Hujan deras mengguyur wilayah Taman Cipadung Indah sejak pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pada detik ini. Hujan deras mengakibatkan aktivitas warga menjadi terhambat dan warga lebih senang melaksanakan aktivitasnya di dalam rumah daripada harus keluar rumah karena situasi sekitar yang masih becek dan dipenuhi oleh genangan air. Hujan deras mengguyur daerah Bandung Timur sejak 2 minggu yang lalu. Hujan biasa terjadi mulai sore hari hingga pada malam hari. Namun pada hari ini hujan terjadi di siang hari, yaitu sejak pukul 13 sampai pada saat ini. Intensitas hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir yang berasal dari saluran air setempat di wilayah Taman Cipadung Indah. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Naila atas informasi yang telah disampaikan.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini di Breaking News TCI. Saya Putri Nur Azizah mewakili seluruh rekan kerja saya pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Penayangan video selanjutnya adalah tour guide oleh Putri Nur Azizah di kantor Pemda Kabupaten Bandung. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelumnya, kakak izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Putri Nur Azizah atau panggil aja Kak Putri ketika memandu acara tour guide kali ini. Nah, sebelumnya kakak izin untuk menyebutkan nama-nama tempat yang ada di dalam kantor Pemda ini. Nah, yang pertama itu ada Badan Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Bandung, ada Kantor DPRD Kabupaten Bandung, ada Dinas Sumber Daya Air Pertambangan, ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ada Rumah Dinas Kabupaten Bandung, nah ada Rumah Dinas Wakilnya Bupati Bandung, nah ada Kantor Bupati Bandung, selanjutnya ada lapangan, Upakarti, nah terus ada masjid, ada Badan Pertahanan, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Pertanian, ada Gedung Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, setelah nama-nama yang tadi disebutkan, kantor-kantornya nih, adik-adik bisa untuk nanti masuk dan kakak akan memberikan peta di kertas. Nanti adik-adik akan dibagikan ya brosur petanya, dan nanti ketika di dalam adik-adik akan kakak jelaskan satu persatu mengenai gedung-gedung yang ada di situ, baik itu sejarahnya, di dalamnya orang-orang siapa saja, dan gedung itu dipakai untuk apa sih gitu. Seperti tadi ada lapangan, terus lapangan itu dipakainya apa aja, ada gedung DPRD dipakainya untuk apa aja. Nah, ada satu lagi destinasi yang belum kakak sebutkan, yaitu destinasi yang menurut adik-adik itu destinasi yang paling menyenangkan karena di situ ada Taman Uncal. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik orang Sunda semua kan? Tahu kan Taman Uncal atau adik-adik belum tahu nih? Nah, Taman Uncal itu adalah taman rusa. Nah, adik-adik pasti tahu rusa kan? Nah, di situ adik-adik bisa bermain dengan rusa, memberi makan rusa, ataupun adik-adik bisa bermain di tempat sebelahnya, yaitu ada prosotan, ada ayun-ayunan. Jadi adik-adik bisa bermain di sekeliling-sekeliling situ. Adapun adik-adik bisa bersepeda juga, bisa main badminton, main bola gitu. Jadi di sana itu banyak tempat-tempat kosong, ada lahan-lahan yang bisa adik-adik pergunakan untuk main gitu ya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kakak sebelum adik-adik masuk, sedikit gambaran ya untuk tadi. Jadi nanti adik-adik akan dipandu sama kakak. Ketika adik-adik tidak tahu dan ingin mengetahui sejarahnya, adik-adik bisa langsung bertanya kepada kakak. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik senang dan nyaman dan banyak ilmu yang adik-adik dapat ketika adik-adik nanti telah memasuki kantor Pemda ini. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan video selanjutnya adalah MC resmi oleh Putri Nur Azizah pada acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun 2021. Yang terhormat Rektor UN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Profesor Dr. Haja Aan Hasanah MED. Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Dr. Irawan Eshum MSI. Seluruh dosen di lingkungan Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan tahun 2021 dimulai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan Al-Quran. Yang terhormat Bapak Cecep disilahkan. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.